Selamat malam everyone. Kembali lagi bersama saya Dani, Zandi, dan bintang tamu kita, narasumber kita yang memiliki cerita horor, Bung Gary. Geri coklat asli. Jadi kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang memiliki salah satu cerita horor di pendakian mana tuh waktu itu? Rinjani. Gunung Rinjani. Jadi episode kali ini eksklusif kembali, kita mendatangkan narasumber yang langsung memiliki cerita horor. Jadi buat kalian yang memiliki cerita-cerita horor bisa komen atau DM di salah satu Instagram saya atau Instagramnya Dandi. Buat kalian yang mau kepo tentang ceritanya Bro Gary ini bisa kalian DM di IG-nya. Langsung saja kita mulai ke ceritanya. Bro Gary. Oke, gimana? Sudah siap? Siap. Kalau udah siap, begini aja Lama kameranya. Iya. Siap. Jadi awal perjalanan nih yang memutuskan, yang mempunyai rencana itu siapa? Sebenarnya sih kita kan itu habis lebaran tahun 2018. Jadi saya dan beberapa teman saya waktu itu kita naik 8 orang dan empat orang di antara 8 orang tuh belum pernah sama sekali naik Rinjani gitu. Ya, dan 4 orang sisanya itu udah pernah beberapa kali lah gitu. Jadi karena kita pengen lah naik Rinjani gitu kan, sebagai orang Lombok nih belum sah kamu jadikan sasak. Betul. Kita belum naik Rinjani kan. Banyak bilang gitu sama Ana juga. Sasak tulen kan harus Belum sah ini. Jadi akhirnya Darah birunya belum sah. akhirnya ya kita memutuskan untuk naik lah gitu habis lebaran, karena sebenarnya udah direncanain dari lama, tapi tahun ini ya gagal ya kesampaiannya tahun 2018 kemarin. Jadi kita naik itu berdelapan, saya, Reza, Fendi, Evi ini cewek sendiri, Satria sama Agus namanya, sama Ro'i sama Yusman ya. Semua itu Reza ini mungkin Reza yang kita undang kemarin. Iya benar ya itu. Yang Reza Sweeper. Iya. Yang main di Dora. Ya. Oke. Ya. Berlapan. Ya, cewek namanya sendiri tadi siapa? Evi sendiri cewek. Nah, habis itu kita jalan dari rumah sekitar pagi jam 7 lah. Terus kita pakai pick up nih. Kita berhenti dulu nih di Rempung kayaknya. Soalnya kita jemput teman kita Ro'i itu, dia rumahnya kan rumah neneknya di Rempung, jadi dia dari sana jalannya kita jemput, baru kita nyampe Sembalun itu jam 12. Habis zuhur lah kita nyampe Sembalun, istirahat bentar, baru kita naik lewat Bawah Nau. Jalan kan 2 jam habis zuhur kita jalan, habis sholat jalan dari Bawah Nau sampai ke pos 2 itu jam asar atau enggak setengah 5. Baru-baru perjalanan ini belum ada ya? Masih siang kan, belum ada, rame juga waktu orang naik, jadi masih mules lah. Paling kendalanya fisik lah gitu, fisik yang anjir kaget nih gitu. Ternyata nih kan kita belum pernah nih medannya tuh kayak gini ya. Nyampe kayak fisik kita tuh kayak udah panas kan, terus jauh lagi nih. Ternyata ya begitulah, beberapa teman saya muntah-muntah karena kaget mungkin, karena ada beberapa orang juga yang nggak pernah naik sama sekali kan. Waktu itu juga kita sempat jedanya lama. Jangan gemetar bro. Oh iya. Biasa kalau ngomong tuh gitu. Oh iya. Ya pos 2 ya. Pos 2 jam setengah 5 lah kalau nggak salah. Istirahat di sana, ambil air, sholat dulu di pos 2. Akhirnya jalan lagi, lanjut ke pos 3. Nah di pos 3 sampai di pos 3 tuh maghrib lah, kita ngecamp di sana semalam. Habis itu paginya ini belum ada apa-apa sih, masih mulus, masih aman lah, rame juga kan. Di sana kiri kanan banyak tenda.
Terus paginya kita jalan udah mulai masuk Bukit Penyesalan, tet, naik. Kayaknya kita sampai Pelawangan itu jam 3-an ya kalau nggak salah jam 2 jam 3 lah, lupa saya. Ya istirahat di sana, bangun tenda di Pelawangan lagi, makan lah gitu. Ya kita rencananya kan biasanya orang normalnya sih katanya orang summit itu kan jalannya sekitar jam 12, jam 1, jam 2 gitu. Biar kita kan ngejar sunrise di puncaknya gitu ya. Malamnya istirahat siap jam 12 nya kita bangun, packing barang yang sekiranya nggak memberatkan kita buat naik. Terus kayak apa ya, barang-barang yang kayak obat, kayak air, kayak ya air, terus snack ringan-ringan kalau misalnya kita lapar di sana. Waktu summit semuanya kecuali yang cewek, karena yang cewek nih udah duluan, dia udah naik lebih dulu dari saya. Akhirnya saya dah yang kita juga nggak berani ninggalin barang-barang kita kan sebenarnya di tenda, jadi dia diam di tenda. Ya kita naik bertujuh pas baru sampai Punggungan. Teman saya nih si Yusma nih, dia kan dari awal memang wah saya mau apa enggak nih ya, masih ragu. Akhirnya dah saya mau dah. Akhirnya pas dia nyampe Punggungan tuh dia sesak napas lah gitu, kayak akhirnya dia nggak kuat dah saya turun dah ya. Kamu ini dari pas dari tadi ragu mau muncak atau enggak kan. Saya nyampe puncak itu jam 6. Nah pas ini bukan horor sih sebenarnya, tapi nggak tahu sih kategorinya apa, tapi saya merasakannya kok bisa nih kayak gini gitu. Apa itu? Nah jadi waktu turun kan si teman saya si Roy ini dia ngantuk. Saya bilang ayo turun nih, ntar kamu duluan dah, nanti saya susul. Saya ngantuk nih, saya mau tidur bentar. Dia tidur dia bawa sleeping bag waktu dia tidur di puncak. Oh ya saya duluan tidur, saya duluan turun sama anak-anak banyak kan, turun karena saya terlalu menikmati, karena capek juga foto-foto juga. Akhirnya saya ketinggalan nih, yang lain udah pada duluan, saya sendiri. Saya tenang, saya masih tenang, soalnya masih ada Roy kan di belakang teman saya tuh, jadi masih ada temen nih saya gitu. Jadi santai, kayaknya sambil nunggu dia, saya santai lah, jalan slow gitu. Air udah habis karena terus Pelawangan masih jauh, haus lah kan. Ya duduk gitu nunggu orang lewat terus minta air, tapi saya lihat airnya lagi segini kan nggak enak minta nih. Dia airnya juga, kecuali maksudnya banyak mungkin enggak sih kita nggak dikasih, tapi kayak kita yang nggak enak deh, airnya udah sedikit. Nunggu udah lemas dan ini udah lapar juga. Mana nih Roy sih, udah lama, udah ya sekitar jam 9-10 lah. Saya saya sempat duduk nunggu dia, tapi kok nggak ada kelihatan nih anak ini. Saya takutnya dia kelolosan tidur kan di atas. Akhirnya saya mutusin buat saya duluan dah sih bilang. Akhirnya saya sampai bawah itu jam 11:30, jam 11:30 lah kurang lebih, atau enggak jam 12 waktu itu. Pas yang mau turun saya lihat dia udah naik, dia naik ke rencana ya, dia itu udah nggak sampai orang, kayak udah sampai Pelawangan kan. Saya baru turun, dia naik nih berdua sama Epi nih, dia niatnya mau nyari saya. Kan saya nunggu dia dari tadi kan, kok yang mikir ketiduran yang anehnya tuh kok kan jalur Rinjani tuh, jalur summitnya tuh cuman kira-kira 2 meter lebarnya, 2 meter 3 meter lah. Jadi kalau misalnya kita berpapasan atau dia ngelewatin saya ya pasti kita lihat. Iya, pasti saya ngelihat dia atau enggak dia yang ngelihat saya gitu. Tapi saya tanya dia,
dia nggak ngelihat saya sama sekali dan saya juga nggak ngelihat dia sama sekali. Dia waktu itu udah lama ternyata turun, udah sempat tidur juga di tenda, baru saya nyampe tenda. Saya juga dalam hati takut nih, jangan nih saya hilang, jangan saya menghilang nih kayak cewek yang sempat hilang di sana di jalur puncak tuh kan, yang ditemuin di Sembalun tuh. Itu kan kalau misalnya kita pagi nih atau jam 6 tuh ya kemungkinannya untuk nggak saling lihat tuh masih ada lah. Ini kan udah jam 11-an lah. Udah terang banget. Waktu itu kita nggak membahas dulu lah. Jadi habis itu balik. Iya, balik ke tenda. Habis itu turun ke Segaranak langsung di Segaranak. Nah kita juga di Segaranak tuh sempat apa ya, bukan mengalami hal-hal yang aneh sih, enggak sih, tapi kayak sakral, kita nggak bisa seenaknya loh di sini gitu kayak gitu. Jadi waktu itu kita ya di Segaranak kan rame, cerah, masih cerah lah gitu, kabut nggak ada, sore kan masih langitnya masih cerah gitu. Akhirnya salah satu orang tuh nyalain petasan, nggak lama, nggak sampai 10 menit kayaknya dari orang itu nyalain petasan, kayak tiba-tiba langsung kabut tuh langsung kayak ditutupin gitu semuanya, kayak semuanya jadi gelap terus gerimis. Dan yang awalnya cerah, ya cerah bagus nih cuaca nih, masih matahari masih masih terang lah gitu. Kayak tiba-tiba jadi kayak kayak setelah petasan dia kayak apa namanya ditutup kabut terus hujan gerimis, dan itu berlangsung nggak hari itu aja, sampai kita pulang tuh cuacanya nggak bagus gitu. Dan ya waktu itu yang saya dengar sih, teman saya yang summit, setelah 1 hari setelah saya summit tuh dia nggak bisa sampai puncak karena badai, jadi kayak kabut full gitu di trek buat puncak tuh. Iya, dia jadinya dia nggak bisa sampai puncak, dia sampai setengah terus balik karena nggak mau ngambil resiko kan. Dan itu cuaca yang kayak gitu tuh berlangsung kayak kurang lebih seminggu udah. Jadi kita nggak dapat cuaca bagus. Oke, jadi itu dia cerita dari Bro Gary. Gimana menurut Anda, Pak Coki? Kalau menurut Ana ya, ini sebenarnya adalah kejadian yang mungkin membingungkan bagi kita semua. Yang dimana tadi pas di atas, Bro Gary pas di atas bersama temannya Roy sudah berkata saya mau tidur dulu katanya tadi kan. Iya. Pas sudah di bawah ternyata Toto dia udah ada di bawah. Iya. Mungkin kalau dari pandangan saya mungkin ini setiap manusia itu ada namanya jin korin kan. Jadi setiap manusia ada mempunyai jin. Mungkin itu dan jin itu kembar kayak kita. Mungkin itu jinnya dia mungkin. Nah, itu sih nggak tahu mungkin sih. Alam ya, kita nggak tahu. Oke, jadi sekian itu saja dari kami. Buat kalian yang punya cerita horor mistis di sekitaran pendakian gunung atau mungkin di sekitaran bukit, bisa kalian DM di Instagram Syekh Nandi dan di sini Instagram saya. Buat yang kepo, buat cerita yang tadi dibilang Bro Gary ini bisa di DM di Instagramnya Bro Gary. Oke, terima kasih Bro Gary. Terima kasih Bro Gary. Siap. Atas cerita-ceritanya. Ini sudah jam 3 malam ternyata. Oh iya. Oke, buat kalian itu saja sekian kali ini untuk episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode kami di hari-hari berikutnya. Buat kalian yang mau subscribe, yang mau like, yang mau komen, yang mau share, ya itu terserah kalian. Tapi yang terpenting jangan lupa makan. Jangan lupa BAB. Dan yang terpenting jangan lupa sholat. Oke, sekian, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Yang dimana tadi pas di atas Bro Gary